Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal Pak Ustadz yang ini menarik juga ya, saya menarik. Eh, Pertama saya bersyukur bisa ikut di sini Pak, dapat lebih jelas lagi dengan 1004 ini ya, 1004, 104 ya, 104 ini eh, lebih membuka lagi karena dulu satu bagian dari 104 ini pernah dulu saya dapat yaitu kaitan hadis Rasul mengatakan lebih baik berbuat memutuskan demi kebaikan dapat 2 pahala, memutuskan pun salah kalau demi kebaikan itu 1 pahala. Ini saya pegang Pak dari dulu. Begitu dengar ini bagus sekali, ini membawa optimis. Karena yang dipimpin oleh kita, entah keluarga, entah di kantor, entah dimanapun, mereka perlu keputusan. Apalagi kalau kita di pimpinan, kita harus selalu bisa memutuskan, jangan dibiarkan yang dipimpin kita melongok-melongok gitu loh. Saya sendiri, ini saya pegang Pak dari dulu. Saya memutuskan, walaupun resikonya apapun tapi saya memutuskan. Saya berpegang pada hadis ini. Nah, alhamdulillah hari ini saya dapat ternyata ini bagian daripada tadi ya, penjelasan yang sangat bagus bahwa dari banyak jalan-jalan kecil ada jalan besar, tapi dan Allah memaklumi apabila pengetahuan kita belum sampai, kita memutuskan kurang tepat, ya Allah memaafkan. Dan tadi itu hadis mengatakan kita dapat 1 pahala. Saya berharapan sekali di hadis seperti ini Pak diintroduce ke awam lebih, apalagi ke yang muda-muda ya. Mereka mempunyai masa depan yang panjang, harus memutuskan. Hidup itu kan memutuskan. Tiap saat kita memutuskan. Nah kalau kita dibekati dengan yang ini Pak, insya Allah kita dengan niat yang baik lillahi ta'ala, kita memutuskan. Jangan membuat sesuatu ngambang. Nah ini saya berharap ini terus ini ke yang muda-muda yang masih masa depannya banyak, yang harus memutuskan tiap saat. Ini diintroduce gitu Pak, supaya optimis, jangan selalu ragu, nggak bisa memutuskan gitu. Demikian ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leadership itu Pak, kemungkinan fungsinya adalah decision making, membuat keputusan, menarik keputusan. Nah, padahal Rasulullah SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu itu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Jadi setiap orang itu paling tidak terhadap dirinya sendiri itu harus memiliki leadership. Dia harus bisa memutuskan. Pemimpin itu kuncinya adalah mengambil keputusan. Kalau dia mengambang terus, yang disebut biasanya undecisive, itu nggak ada gunanya dia. Sampai habis masa kepemimpinannya, kalau dia tidak bisa memutuskan, mengambil keputusan, karena memang mengambil keputusan itu ada resiko. Ada resiko salah, ada resiko keliru. Ya. Tadi saya awal sebutkan bahwa al-jahl, ketidaktahuan itu oleh Allah Subhanahu wa taala diterima, makbul. Ya. Artinya bisa dimaklumi. Tidak mungkin dalam seluruh bagian hidup ini semua dalam jangkauan ilmu kita ketahui, nggak mungkin. Pasti ada bolong-bolong, ada di bagian-bagian yang kita tidak mengetahuinya. Dan itu tidak boleh jadi alasan untuk kita tidak mengambil keputusan. Jadi semakin besar area pengetahuan kita, semakin besar kemungkinan kita untuk memutuskan mana yang harus kita ambil, keputusan yang benar. Nah, semakin kecil, semakin besar kemungkinan salahnya gitu. Tapi tetap kita harus ngambil keputusan. Nah, jadi ketika kita sudah asal satu, berangkatnya dari niat yang tulus, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memutuskan sesuatu bukan berdasarkan asabiyah atau kepentingan diri sendiri atau berdasarkan tujuan-tujuan lain selain keridhaan Allah, maka kesalahan yang kita perbuat akibat pengambilan keputusan itu diterima dan dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi tadi, rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastakrahu alaih.
Jadi dari umatku ini diangkat dua hal, kesalahan, kekeliruan, dan kelupaan, selama dia tidak menyukai kesalahan itu. Jadi kalau kita tahu itu salah, pasti kita tidak suka. Karena ketidaktahuan kita, maka kita memilih yang salah itu. Selama itu kita pilih berdasarkan ketidaktahuan kita, ya, maka itu dimaklumi oleh Allah SWT dan tidak dicatat sebagai dosa. Nah, jadi tetap mengambil keputusan itu adalah harus. Setiap individu, apalagi seorang pemimpin, pasti keputusannya akan lebih penting. Dia tidak usah takut resiko bahwa akibat dari keputusannya dia itu kalau salah, kedepannya akan berbahaya. Selama itu dia putuskan dengan niat yang tulus, insya Allah SWT Allah akan mengarahkan pada pilihan yang benar. Sebagaimana janjinya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala mencari keridhaan Allah, Allah akan benar-benar kasih petunjuk dia ke jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada jalan yang benar, yang lurus itu. Saya kira itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Pertanyaannya sangat penting karena memang kita setiap saat akan seringkali dituntut untuk mengambil keputusan baik untuk diri pribadi maupun yang berhubungan mungkin tergantung peran kita di keluarga, kita naik nanti semakin besar semakin. Jadi tadi kalau yang saya tangkap berarti kunci bahwa pemimpin itu harus mengambil keputusan. Kunci untuk mengambil keputusan yang lebih baik adalah yang pertama niat yang tulus untuk hanya untuk Allah SWT, bahwa kita niatkan ini kita meminta apa mengambil keputusan ini berusaha yang terbaik. Kemudian yang kedua kita berusaha mendapatkan pengetahuan sehingga keputusannya itu memang atas usaha kita untuk usaha kita maksimal untuk mengambil keputusan yang terbaik. Di luar itu Allah memaklumi